Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovina Aprilia Ambarita. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan kedua yang telah Ibu Eni jelaskan di kelas kami, yaitu perkembangan konsep dasar ekonomi kreatif. Di sini Ibu Eni menerangkan bahwa 70 tahun Indonesia menunggu lompatan ekonomi kreatif. Terdapat pergeseran sejarah manusia, dimulai dari perubahan era pertanian ke arah industrialisasi. Setelah ini, terbentuklah era informasi yang diikuti dengan penemuan-penemuan bidang teknologi informasi. Pergeseran gelombang ini telah membawa peradaban yang baru dan semakin berkembang bagi manusia. Ekonomi kreatif sendiri merupakan suatu penciptaan nilai tambah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Perlu kita ingat, 3 hal pokok yang menjadi dasar ekonomi kreatif, yaitu kreativitas, inovasi, dan penemuan. Selanjutnya, di pertemuan ketiga, Ibu Eni menjelaskan tentang kreativitas keinovasian. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pertemuan ketiga dari mata kuliah ekonomi kreatif. Pertemuan ketiga ini membahas tentang kreativitas dan inovasi. Definisi kreatif menurut Zimmer pada tahun 2009 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Bentuk-bentuk kreativitas ada 3, yaitu yang pertama ide. Ide adalah pemikiran yang kreatif, dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua ada produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreativitas sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai industri kreatif. Apa itu industri kreatif? Industri kreatif ialah industri yang mengandalkan talenta, keterampilan serta kreativitas kita untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Jadi industri kreatif ini memiliki 6 peran, yaitu yang pertama adalah meningkatkan iklim bisnis, dan yang kedua adalah mempertinggi ekspor, dan yang ketiga adalah meningkatkan pelestarian budaya serta mengembangkan produk domestik yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah penciptaan lapangan usaha. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang cakupan dalam industri kreatif. Salah satunya ialah advertising atau periklanan. Selain periklanan, ada arsitektur, ada fashion, dan juga ada desain. Selanjutnya ada pasar barang seni, ada video, film, dan juga foto. Selanjutnya ada musik, serta ada seni pertunjukan. Hari ini saya akan menjelaskan materi ekonomi kreatif, yaitu pengembangan ekonomi kreatif pada pertemuan 9. Langsung saja ke arah pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Arah pengembangan ekonomi kreatif Indonesia ini dijabarkan berdasarkan beberapa tujuan pengembangan ekonomi kreatif, yaitu meliputi 7 aspek. Yang pertama itu terciptanya sumber daya manusia kreatif yang berdaya saing dan dinamis. Yang kedua itu terwujudnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dari sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada terwujudnya industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, beragam, dan berkualitas. Lalu yang keempat terciptanya pembiayaan yang sesuai, mudah diakses, dan kompetitif. Yang kelima terciptanya peluasan pasar di dalam dan luar negeri yang pastinya
kualitas dan berkelanjutan. Lalu yang keenam ada tersedianya infrastruktur pembangunan dan teknologi yang tepat guna, mudah diakses dan kompetitif. Dan yang terakhir, yang aspek ketujuh, yakni terciptanya kelembagaan dan iklim usaha yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Perkenalkan, nama saya Yudha Salam. Saya akan membacakan materi pertemuan tersebut. Sumber daya ekonomi kreatif berasal dari dengan sumber daya manusia kreatif merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan sumber daya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta sumber daya saing dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan dalam masa yang akan datang. Dalam masa yang akan datang memerlukan 5 pola pikir yang harus dimiliki. Yang pertama adalah pola pikir disiplin, yaitu pola pikir yang sangat mendasar di mana seorang harus taat pada sebuah aturan atau peraturan dan sebagainya. Yang kedua adalah pola pikir sintesa, yaitu adalah melatih kesadaran untuk berpikir luas pada fleksibel, mau menerima sudut pandang dari multidisiplin. Yang ketiga ada pola pikir kreasi, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan dan menemukan jawaban dari suatu permasalahan atau fenomena yang ditemui. Yang keempat ada pola pikir penghargaan, yaitu kesadaran untuk mengapresiasi pembedaan di antara kelompok-kelompok manusia. Dan yang terakhir yaitu ada pola pikir etis dalam konteks pekerjaan. Ia akan menjadi orang yang produktif dalam menghasilkan terobosan dan dia. Oke, saya Nisa Rizky dengan NIM 209618889. Di sini saya akan menjelaskan rantai nilai dan model penciptaan nilai tambah ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam pengembangan industri kreatif, diperlukan strategi pengembangan agar industri kreatif memiliki daya saing yang unggul. Ada 2 pengertian rantai nilai. Yang pertama itu adalah urutan proses produksi atau fungsi dari masuknya input tertentu. Dan yang kedua, ada rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengkoordinasikan penyedia bahan baku, produsen, pemproses, pedagang, dan distributor dan produk tertentu. Peran rantai nilai ada 3, yaitu mengetahui fungsi rantai yang dilaksanakan dalam industri. Yang kedua, mengidentifikasikan kontribusi atau peran dari setiap operator rantai yang terlibat. Untuk mengidentifikasikan kinerja ekonomi dari setiap operator dan untuk mengetahui selisih margin dan setiap rantai nilai. Penggunaan analisis rantai nilai ini untuk menyusun model kemitraan atau kerjasama yang bertujuan memaksimalisasi kegunaan di semua operator nilai. Dan yang kedua, pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ini ada tahapan-tahapannya dari 2005 sampai 2025, yaitu yang berawal dari tahapan 1, 2, 3, 4 sampai goals. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana saya akan membawakan materi pertemuan 8, yaitu intellectual property, yang dimana konsep kekayaan intelektual secara sederhana, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dan di sini ada definisi HKI, yaitu istilah yang dipergunakan untuk merujuk pada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seorang yang telah menghasilkan karya dari orang pikirnya, yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada tujuan perlindungan HKI, yaitu memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada 2 jenis HKI. Yang pertama ada merek, yang kedua ada hak cipta. Nah, yang pertama, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih dari unsur tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.